Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, insyaallah minggu ini Yai Salam datang dari umurnya, insyaallah besok. Karena ya mudah-mudahan Kemis sudah bisa ngisi ganteni Selasa. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah masuk ke ayat-ayat yang berhubungan tetap ya. Jadi dua surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran ini di awalnya masih menjelaskan masalah keimanan ya. Dan diselingi juga masalah hukum. Insya Allah minggu yang lalu kita sudah sampai kepada fa'in hajjuka kan. Faqul aslamtu wajhiyalillahi wa manittaba'ani dan seterusnya itu. Sampai kepada fa innama 'alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Walaupun ayat ini nanti ini juga dikokohkan dengan ayat perang. Ketika memang Rasul itu ngajak umat itu ya dengan ya yang penting saya menyampaikan perkara awakmu nurut atau tidak ya itu urusanmu gitu. Tapi sekarang ditegaskan dalam beberapa ayat yang lain muncul ayat yang berhubungan dengan perintah. Menyampaikan agama ya harus sumbut, nggak boleh hanya sekedar menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qist. Ini dari dulu orang yang memperjuangkan agama itu selalu dimusuhi. Agama yang benar tapi lo ya. Innal ladina yakfuruna bi ayatillahi. Innal ladina satuhune wong-wong yakfuruna kang padha kafir sapa si aladina kafir bi ayatillahi maring pira-pira ayat Gusti Allah. Nah, yang di sini maksudnya ayat ini ayat kauliyahnya, ayat yang berhubungan dengan perintah menjalankan tuntunan agama ya ayat kitab suci maksudnya. Wayak tuluna, justru mereka ini wayak tuluna lan podo mateni sapa si aladina ya sudah kafir, mateni lagi, mateni sinten ya karena ini para nabi mejahi wayak tuluna lan podo mejahi sapa si aladina yakfuruna bi ayatillah mejahi annabiyina ing para nabinipun Gusti Allah. Wa fi qiraatin lan iku indang salah satu wacanan bukan yaktuluna tapi yuqatiluna artinya memerangi ya. Yaktuluna padha mejahi padha merangi sapa si aladina yakfuruna bi ayat merangi sinten annabiyina merangi nabi-nabinipun Gusti Allah. Bayangkan nggih, sekados Nabi Zakaria itu kan sampai bersembunyi di mana? Di dalam pohon. Tahu-tahu pohonnya diketok. Akhirnya ya terbunuh ya.
nekatnya. Jadi kalau sekarang ada kiai dibully, dilecehkan umpamanya, bahkan sampai dibunuh umpamanya. Nah itu apa namanya? Itu merupakan warisan masa lalu. Bioghairi hakin, tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Ya, bayangkan. Nah, wayak tulunal ladina ya'muruna bil qisti. Nah, wayak tulunal padha mejahi malih sapa si aladina kafaru, ya aladina yakfuruna bi ayatillah, mejahi aladina ing tiang-tiang ya'muruna kang padha merintaaken sapa si aladina, merintaaken bil qisti kalawan adil. Jadi bukan hanya nabinya saja, termasuk tiang-tiang yang berjuang di dalam kebenaran. Jadi kalau panjenengan saniki menemui orang-orang yang berjuang di dalam kebenaran justru dibunuh, banyak kan? Ya, bahkan para imam 4, mulai Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengalami penyiksaan semua. Jadi kalau sing mulus jadi ulama itu, ya, jadi makanya kalau tiang daftar jadi ulama, jadi kiai itu saja nih pendaftaran yang sama dengan mendaftarkan dirinya untuk dilecehkan sebetulnya. Para nabi itu berapa, bayangkan ini, bil qisti minan nasi, saking sebagian dari manusia, wahum utawi si al yahud, wahumnya itu si aladina yakfuruna bi ayatillah iku al yahudu, contone kados tiang-tiang Yahudi. Nah, itu. Jadi ada sebagian orang yang memperjuangkan kebenaran pun dibunuh. Ya, wayak tununal ladina ya'muruna bil qisti minan nasi. Ya, ada sebagian dari manusia yang memperjuangkan keadilan, qis itu adil, memperjuangkan kebenaran, itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ruya, nah diriwayataken anahum utawi satuhune iku al yahudu iku qatalu wis padha mateni, ya, sapa sil Yahudi salasatan ing telu wa arba'ina lan 40 nabiyan. Jadi oleh orang Yahudi itu dalam riwayatnya, dalam satu riwayat sampai membunuh 43 orang nabi, bayangkan. Bukan hanya 1-2 orang, ya, 43. Bahkan Nabi Musa saja, coba jenengan pirsani itu. Nabi Isa saja kalau tidak diselamatkan oleh Gusti Allah, justru mau rame-rame untung wal rafa'ahullahu balik. Nanti di surat Al-Maidah itu. Riwayatnya Nabi Isa diselamatkan oleh Gusti Allah. Nabi Yunus, yaitu Nabi Yunus itu sampai setengah putus asa kan, berjuang kok gak oleh-oleh, akhirnya beliau lari ke pinggir pantai. Oh iya kan, ono perahu, akhirnya melo numpak perahu, maunya kan melarikan diri, itu gara-gara gak tahan, tidak tahan. Di mana-mana itu, ya mudah-mudahan aja kita di sini demi kebaikan itu ya bisa ditolong oleh Gusti Allah, bukan bertahan, ditolong oleh Gusti Allah. Karena banyak saja, ada saja jalan cara orang yang gak seneng untuk perjuangan membenarkan kebenaran itu, ya digolek-golek, dicari-cari. Kira-kira celahnya di mana? Wah, celahnya di mana? Guys, mudah-mudahan saya serahkan pada Gusti Allah mawon. Nah, monggo sing kuwasa Gusti Allah kan. Wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin. Nah, itu ya. Insyaallah. Abot songgone itu abot nyonggonya. Jadi bunuh. Nah, Nabi Yunus kan begitu masuk perahu, tahu-tahu perahunya oleng terus. Di tengah-tengah lautan ada pilihan, daripada nyemplung semuanya, kira-kira sopo iki yang bikin perahu ini mau tenggelam. Akhirnya diundi.
Setelah diundi sing kena undian Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya dicemplung nang laut sehingga perahunya selamat. Nabi Yunus akhirnya dimakan ikan, danun ada ikan, dimakan ikan. Nah, ketika di dalam perutnya ikan itulah Nabi Yunus mulai yaitu menyadari itu kan. Napa doane Nabi Yunus, Bu? Apa? Nah, itu nyadari. Nah, ulama-ulama dulu Gusti Allah ngajari kan ya Nabi Adam diajari Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfirana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kan Rabbana dzalamna anfusana wa ilam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan itu yang diwasul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dirumangsani bukan karena waduh tegone rek enggak. Jadi yang dituduh itu dirinya sendiri. Kanjeng Nabi ya, jadi ketika dikejar-kejar di umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ya, jadi tidak diimbangi dengan ngono tak perangi ayo enggak. Jadi nabi-nabi dulu itu walaupun dikuyo-kuyo atau masih ungkapannya itu menyadari dirinya kurang lakon, kurang. Bayangkan sampai 43 nabi. Panahahum mi'atun wasab'una min ubadihim. Begitu juga ya, selain nabi ya yang dibunuh oleh orang Yahudi itu ya kurang lebih 170 mi'atun wasab'una min ubadihim. Nah, itu pakotaluhum min yaumihim. Nah, itu makanya jadi dibunuh. Ini yang mi'atun wasab'una min ubadihim itu ada yang memberikan gambaran dari alladzina yamuruna bil qisti minan nasi. Kurang lebih 170 dari hamba-hamba Allah yang yang ahli ibad yang dibunuh juga. Nah, karena kelakuan kados ngoten niku Gusti Allah ngancam pabasyirhum ya. Maka aweh pemberitahuan kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi'azabin alimin bukan ain ya, alimin menyakitkan. Kalau alim itu sangat pinter. Nah, ini makanya kita ini belajar makhorijul huruf itu memang menjadi sebuah keharusan ya di dalam mempelajari Al-Qur'an. Bi'azabin, adab itu kalau pakai adab itu ini budaya, tapi azab siksa. Makanya ada istilah fakultas adab. Di UIN itu ada fakultas ilmu budaya sebetulnya kalau bahasa keren ya. Bukan azab, bukan bi'azabin alimin kalawan berilah kabar mereka wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang alladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-nabiyina itu dengan dengan siksa yang menyakitkan. Itu ay mu'limin tegese siksaan yang menyakitkan. Kita harus yakin ya suatu ketika kan dia bahkan ya makanya kan ujung-ujungnya ini kan sampai ada ayam mubahalah segala itu. Wa dzikrun bisyarati tahakumun bihim ya, yaitu bisyarah kata Bashir. Nah, kenapa kok biasanya Pak Bashirhum itu memberi kabar gembira Pak Bashirhum Nazirun, Bashirun, wa Nazirun kan itu. Nadir, kalau nadir itu biasa. Tapi di sini untuk memberikan apa? Untuk mengokohkan karena ya untuk guyuno istilahnya itu yang untuk
ngenyek. Nah, kata babasyirhum di sini sebetulnya tidak ini, jadi seolah-olah untuk ngenyek, ungkapannya untuk mengenyek. Ngenyek itu apa bahasa Indonesia ngenyek ya? Menghina. Jadi jangan dianggap, memang biasanya kan babasyirhum itu digunakan oleh Al-Qur'an ini kabar gembira ya untuk orang-orang yang beriman. Kok tahu-tahu di sini digunakan untuk siksa kepada orang-orang kafir. Nah, ungkapan itu digunakan, dipilih itu tahakumun untuk ngguyuno, untuk ngenyek lah, untuk menghinakan orang-orang kafir. Nah, itu pabasyir. Wadakholatil fa. Nah, kemudian pabasyir itu ada fa-nya. Fa ini satu kata lebih ini jadi fa basyir. Ya, kenapa kok ada fa-nya? Bi khobarin inna lisibikana. Jadi untuk, padahal ini khobarnya inna kan. Jadi nah itu inna katanya itu kan itu hanya untuk menjelaskan status kata pabasyirum saja. Nah, karena ada syarat yang apa? Ada syarat yang tersimpan. Jadi ada istilah makhdub, ada dalam bahasa Arab itu karena kebetulan untuk menyingkat kata. Ulaikal ladina habitat a'maluhum. Nah, ulaika utawi sing kono mengkono wong-wong yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya. Itu kembalinya ke situ Bu, ulaiknya itu kata ganti dari aladina kafaru bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya, itu iku aladina, ulaika aladina habitat kang batal ora dadi. Batal itu ora dadi, ai batolat tegese batal, ora dadi. Opo sing ora dadi? Nah, a'maluhum, habitat itu kalimat fi'il, nah, madi. Nah, a'maluhum opo piro-piro amalesi allazina kafaru wa yaqtulunal nabiyyi ya nabi ghairi hak itu. Jadi kalau ada orang seperti itu, bapak-bapak nggak usah ini. Makanya sajane rodo peliknya tuh di sini. Ketika kita berhadapan dengan musuh, awakmu ya berjuang kan itu. Tetapi jangan dendam. Nah, itu kan karena apa? Karena Gusti Allah sudah memberi ini balasan sendiri. Nah, kalau kamu dendam ya podo wae. Gak ono bedane. Makanya dalam perang juga itu ada etikanya Islam itu. Al-qatil wal maktul pinar. Boleh jadi kalau tidak ada etikanya, yang membunuh dengan yang dibunuh podo-podo masuk nerakane. Makanya ada etikanya, ada toto kromonya. Gak asal tebas, gak asal ini. Itu hebatnya kita punya ajaran Islam, Islam hebatnya di situ. Ada musuh, nah, justru musuh itu didoakan. Bayangkan gak ono sing saape wong Islam kan. Allahumma hdi qaumi, duh Gusti mugi panjenengan nedahaken tiang-tiang ing musuhi kula nih. Karena mereka itu hanya tidak tahu, tidak ada literasi. Makanya literasi yang benar itu penting ya. Bayangkan hebatnya ajaran Islam kan begitu. Gak boleh kita ini fadhon ghalido lang fadhu min haulik kan ya. Kalau awakmu dengan keras dengan itu sampai orang itu pangfatu min haulik fa'fu waspahu, bayangkan fa'fu waspahu, maka kamu maafkanlah. Di sini juga sudah banyak itu yang ya kita serahkan Gusti Allah aja, kita tetap menghormati jadi memang di situ peliknya itu. Tapi di sisi yang lain, nah itu kita harus berjuang dengan kokoh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika berhadapan dengan musuhmu boleh jadi kan yang kamu senangi suatu ketika boleh jadi membenci kamu, dan seseorang yang membenci kamu boleh jadi menjadi saudaramu yang ka'annaka waliyun hamim kan itu boleh jadi suatu ketika menjadi penolongmu yang setia.
Makanya jangan menganggap musuh kepada orang itu, Bu nggih. Jadi jangan ya, kalau ada yang ngilokno ya alhamdulillah ya, sebagai vitamin untuk menambah kesabaran kan itu. Walaupun abot, abot. Rasanya ya abot. Nah, untuk as-sabirina, as-sadiqina kan itu. Al-qanitina, al-munfaqina wal mustaghfirina bil ashar itu memang abot. As-sabirina, as-sadiqina kan itu nggih. Ayat sebelumnya itu al-qanitina, al-munfiqina, al-mustaghfirina bil ashar. Itu jadi orang sabar, jadi orang benar, jadi orang yang taat. Ya, kemudian jadi orang yang selalu mau berinfak dan orang yang selalu nyuwun pangapura nang Gusti Allah di waktu sahur itu abot. Nah, abot kan. As-sadiqina kan itu, as-sabirina, as-sadiqina, kan itu kan itu, al-qanitina, al-munfikina, al-mustaghfirina. Kan ayat sebelumnya kan kados ngoten kita. Min khairin kasodakotin wasilatur. Contohnya apa saja yang batal amal perbuatan dari orang-orang yang yaktulunal anbiya itu ya, contohnya apa saja amilu yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka perbuat, bayanema min khairin. Jadi ngapunten ini, jadi sekalipun orang kafir itu berbuat kebaikan, nah ini sekalipun orang kafir itu berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi perbuatan jahatnya, wong perbuatan baiknya saja. Min khairin itu kasodakotin, contohnya kaya sodakohnya orang, gimana ini, ada orang terkaya di dunia, hartanya separuhnya disumbangkan, jadi namanya filantropi. Wah, ini kerennya itu. Atau bahasanya ini endowment fund. Jadi ada di kalangan non muslim pun istilah sodakoh itu bahasa kerennya tuh endowment fund. Wah, itu mereka lakukan juga. Jadi yang namanya sodakoh itu bukan hanya orang Islam, Bu. Hampir semua agama itu ada. Bahkan ada dana gereja, ada dana untuk pendetanya. Jadi pendeta itu, makanya pendeta ini nggak perlu nyambut gawe. Nyambut gawe ini yang ngopeni jamaah. Ya anak itunya. Nah, tetapi kalau menurut ayat ini batolat ma'amilu min khairin, itu kasodakohnya jadi batal. Tidak ada artinya apa-apa. Tidak akan menjadi penolong ketika Gusti Allah menyiksa di akhirat. Beda dengan kita ini niat saja untuk kebaikan itu sudah diakoni. Opo maneh sak buktine. Wong niat mawon dalam bagi kita ini sudah diakoni. Itu hebatnya Gusti Allah memanjakan orang Islam, Itu kan memanjakan. Wasilatir rahimin kaya dan silaturahim. Silaturahim ini termasuk bagian dari amal baik yang cukup lumayan itunya, istimewanya itu. Makanya abot kadang-kadang silaturahim itu abot. Ada hadis kan. Man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa yungsa'a fi asarihi fal yasil rohi mau. Man ahabba sinten mawon sing demen ayyub sato fi rizkihi, demen dijembarkan rizkinya, wayung sa'a fi asarihi, dan demen didawakan umurnya. Kados kula niki alhamdulillah ini sudah masuk usia 58 tahun, Bu, saya ini. Ya itu. Jadi pas 15 Oktober kemarin ulang tahunnya itu. Jadi ulang tahun pernikahan juga pas 16 Oktober. Jadi 15 ulang tahun saya, 16-nya ulang tahun perkawinan. Jadi saya nikah itu kemarin, alhamdulillah. Selamat ya. Nah, ternyata dihitung-hitung nikah 94, sekarang 2022, ternyata sudah berapa tahun, Bu?
28 tahun ternyata gak kroso. Rasanya kemarin saja nih, ternyata sudah saya sudah 28 tak 20. Jadi sudah melewati kawin perak. Tinggal mudah-mudahan sampai di kawin emas ya Bung ya. Jadi kalau kawin emas itu berarti kurang 22 tahun lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau usia sekarang 58 ditambah dengan 22 berarti nanti usia saya 90 tahun ya. Mudah-mudahan. Kalau mengacu kepada nenek saya itu rata-rata usianya di atas 90. Bahkan ada yang sampai 125 tahun itu tidak sakit belas. Ada nenek dari ibu itu. Nah, itu sampai 125 tahun. Nah, tapi terlalu dawa ya Bu ya, kabotan nyonggo tantangan dunia sekarang tuh kaya gak kuat awan. Jadi wa'ang uyustafi fal yasil mahu, maka becik awakmu ngelakoni silatur rohi. Monggo bapak-bapak yang sudah pensiun ya sambang-sambang sinambang nang dulure nang konco jamaai ya, diputar. Ada alhamdulillah ada contoh itu. Kalau kiai-kiai dulu itu kan mesti itu nyambangi putu keliling nang dulure. Ini enggak ya, bapaknya kalau enggak tahu disambangi, ibunya enggak tahu disambangi, gimana mau silaturahim dengan yang lain? Maka dijadwal Bu ya, sebulan sekali lah mau jamaah kemana ya. Kayak Papri itu minggu yang lalu katanya ke Klaten Papri ya. Alhamdulillah sudah datang lagi ini Pak ya, ke Klaten, ke Jawa Tengah ya. Ada yang Purwokerto, ternyata jauh-jauh bapak-bapak di sini. Ada yang Purwokerto, Klaten, ada yang mana lagi Magetan. Nah, itu sambangi ibu yang di desa-desa itu ya, jangan sampai tidak disambangi ya. Gawane oleh-oleh yang banyak sak mobil baginya karo dulu-dulure nang desa. Kadang-kadang dulu di desa kita ini pakaian yang masih layak pakai saja masih membutuhkan. Itu yang di lemarinya tumpuan Bu, di ini aja didumno nang dulu-dulure. Nah, sapa sing gelem iki nek aku ana gantine. Fid dunya wal akhirati. Jadi batolatnya itu fid dunya ing dalam dunia, wal akhirati lan ing dalam akhirat. Ai fala i'tada. Jadi tidak dihitung. Biha kalawan amale ini enggak dihitung. Ora diakoni blas karo Gusti Allah. Kenapa? Li adami syartiha. Karena tidak memenuhi syaratnya amal. Syaratnya amal itu apa? Ya masuk Islam dhisik. Ya, kalau ingin amal-amal kita diterima oleh Gusti Allah, syaratnya harus masuk Islam. Nah, kalau gak masuk Islam ya batolat, habitat a'maluhum fid dunya wal akhir. Di dunianya juga tidak punya arti apa-apa. Apalagi bahkan ada hadis itu justru menjadikan siksa. Jadi perbuatan-perbuatan baik sekalipun yang dilakukan oleh orang yang tidak bersyahadat kepada Gusti Allah dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad justru menjadi siksa. Podo. Jadi kelakuan jahatnya ya jadi siksa, kelakuan baiknya juga jadi siksa. Nah itu. Ya berbeda dengan kita. Kelakuan jahate kalau kita jaluk sepuro insya Allah diampuni malam yughargir, selama kita ini tidak belum sampai kepada sakaratul maut. Itu masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yughargir, jadi kata hadisnya itu. Nah itu kalau yang berbuat sekalipun dosanya itu ya, satumpuk langit dan satumpuk bumi masih tetap ada peluang untuk diampuni oleh Gusti Allah. Makanya kan al mustaghfirina bil ashar, lebih-lebih kalau orang itu tidak banyak dosa, bahkan hampir katakanlah hampir kelakuannya putih
ya gak tahu ngrasani, gak tahu ngilokno, gak tahu nglarakne ati, gak tahu bojone, gak tahu apa maneh. Nah, itu tonggone apa kemudian seling sodako, jamaahnya aktif, pokoknya putih lah, lurus mah. Nah, itu. Tapi tetap masih nyuwun pengepuro nang Gusti Allah. Masih selalu minta ampun kepada Gusti Allah. Khawatir ketika ngamal itu ada kecipratan ria, ada kecipratan bangga, ada kecipratan ketika ya katakan itu. Makanya istighfar itu penting, tetap tidak boleh berhenti, dasar tobat. Nah, makanya ulama tasawuf memberi kriteria dari as-sabiri, nanti ada pertama dasar tobat, dibalik ya dasar tobat. Nah, kemudian mau selalu infak, kemudian mau selalu taat, dibalik kalau ulama tasawuf itu. Pertama jaluk sepuro dulu, yang kedua ojo medit, nah yang ketiga taat istiqomah, nah yang keempat jujur, nggak boleh jujur kacang ijo, ya jujur ya. Yang kelima sabar. Makanya ada istilah makomat, tahapan-tahapan orang untuk membina diri supaya jadi insanul kamil itu. Berikutnya syukur, berikutnya lagi tawakal, berikutnya lagi takorub, berikutnya lagi musyahadah, sampai pada level tertinggi namanya makrifat. Di bawah makrifat mahabbah. Jadi ada itu namanya makomat, tahapan-tahapan laku batin seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Nah, setelah mendapat makomat, biasanya Gusti Allah langsung narik padol dengan rahmat Allah, namanya hal itu kondisi seseorang yang batinnya itu selalu gemerengseng kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diberi tetesan ini ma'an godako la wa asqainahum ma'an godako, ada air yang seolah-olah ada air yang menyejukkan di dalam dadanya itu. Nah, itu istilahnya itu hal jadi ada makom, ada hal. Makom itu upaya kita, hal itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada ya pitulungi Gusti Allah itu ada saja. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah makomnya ya ngoten seriusnya. Jadi habitat a'maluhum ya batal fid dunya wal akhirah. Karena apa? Karena li adami syartiha, karena menjadi batal karena tidak ada syarat yang memenuhi amal itu, yaitu syaratnya masuk Islam. Wa ma lahum min nasirin, wa malan ora ono lahum iku tetep kedue si aladina kafaru wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq, atau si ulaik ya kalau memang enggak repot-repot. Wa malan ora ono iku lahum tetep kedue si ulaik yaitu min nasirin, sedikit pun tidak ada pertolongan. Jadi nasir itu penolong itu, makanya ada namanya Ustadz Nasir. Nah, Ustadz yang selalu menolong maksudnya. Tapi kalau gak nolong berarti namanya tidak cocok karo kelakuannya. Nah, guyonan Bu Nasir. Artinya Nasir itu bahasa Arab, artinya penolong. Aimani'ina minal azabi, tegese ora ono sedikit pun sing bakal nolak, bakal nyegah, bakal menyelamatkan. Mani itu nolak, tegese wong kang nolak. Mani' itu nolak. Jadi sedikit pun tidak ada yang mau menolak, membantu nyegah minal azabi, saking siksa. Nah, kalau kita orang Islam mulai dari kelakuan baik kita nanti pada berbicara sendiri, Bu. Wudu juga berbicara, sholat kita yang akan berbicara, sodakoh kita yang akan bukan kitanya. Yaitu. Makanya al yauma nakhtimu ala afwahim, terus wa tiqalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, jadi yang ngomong, jadi situ gambaran apa yang kamu kerjakan oleh tanganmu, apa yang kamu kerjakan oleh langkah kakimu kemana, itu nanti yang akan berbicara.
Bukan mulut berargumen, mulut justru dikunci oleh nakhtimu ala afwahim, ketika Gusti Allah mengunci mulut-mulut mereka. Dalam surat Yasin kan ngoten nggih. Wa tukallimuna aydihim, kemudian yang berbicara di hadapan Allah itu adalah tangan-tangan kita. Artinya perbuatan-perbuatan kita yang akan jawab, perbuatan-perbuatan kita yang akan jadi mani, menjadi penolong, penolak, menjadi nasir kita. Kalau gak percaya monggo panjenengan rumiyin nggih, masuk ke alam kubur, jadi coba eksperimen, manten-manten kabarno teng anake. Makanya ulama-ulama dulu banyak di kitab-kitab itu bercerita bagaimana orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya, ngapunten ini. Contohnya ada riwayat benar tidaknya wallahu a'lam. Contohnya riwayatnya Imam Ghazali. Menurut suatu riwayat, Imam Ghazali itu kan luar biasa alimnya, luar biasa perjuangannya. Sehingga beliau ini dikenal dengan mujahid dan mujadid. Bahkan dikenal juga itu apa namanya ada. Kemudian oleh ulama yang lain termimpikan setelah Imam Ghazali wafat itu sudah di sorga, mimpi sudah di sorga ya, oleh ulama, artinya sudah enak lah di alam kuburnya itu, di alam bakanya itu enak. Kemudian ditanya oleh yang mimpi ini, wahai sang Imam Ghazali, bagaimana panjenengan kau bisa nikmat di kubur, nikmat ya, bahkan ada di surga ini. Apa jawab Imam Ghazali? Ternyata yang bisa menyelamatkan saya ini gara-gara seekor lalat yang meminum tinta saya ketika saya menulis. Bukan karena amalnya dia yang banyak, hanya seekor lalat dibiarkan minum tintanya, ternyata seekor lalat inilah yang mengantarkan Imam Ghazali bahagia di jadi yang berbicara itu amal-amal kita, langkah kaki kita, kerja kita itu apa. Nah, tapi kerja kita yang akan berbicara. Sajadah yang ditempelkan untuk jamaah di masjid ya. Ini ada usulan ini, karpetnya juga harus segera dipasang lagi katanya ibu-ibu ini udah karpet nama ya. Monggo nanti kalau sudah betul-betul aman, kita sudah insya Allah pandeminya sudah selesai nggih, mudah-mudahan. Jadi itu Bu, jadi itunya itu yang menolong kita itu ya insya Allah semua amal apapun, termasuk ya memang bahkan ada yang ya itu tadi contoh lagi dalam hadis itu kan, gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, hanya memberi minum ternyata masuk surga. Tetapi gara-gara ahli ibadah tahu-tahu nyengsarakan kucing, makanya sekarang ini ada nih orang yang ada kucing itu disiapkan makanan kucing. Kucing memberi makan kucing, menyiksa kucing bisa masuk neraka, memberi minum anjing bisa masuk surga. Ya, jadi artinya kita amal itu jangan melihat sepele, yang penting ada manfaatnya untuk yang lain itu sudah. Dah ngoten nggih, wa malahum min nasirin, tidak ada sedikit pun yang akan menolong. Jadi sia-sia amalnya, sia-sia, dua anak yang sia, kan di ayat sebelumnya juga kan sudah digambarkan harta dan anak-anaknya juga tidak ada sedikit pun manfaat untuk orang-orang yang mati dalam kondisi tidak iman. Mati dalam walatamutunna ila wa antum muslimun. Kita kan dituntut itu walatamutunna ila wa antum makanya dalam kalau bisa ya, kalau ada orang yang sedang sakaratul maut itu dibimbing ya, ditunggoni walaupun ada yang menakutkan. Saya di sini tuh ada nyakseni tahu ada orang yang sakaratul mautnya menakutkan, bahkan ngajak perang, ngajak gelut, bahkan ambil senjata barang. Ada di sini pernah saya tahu. Tetapi banyak juga yang baik, ya kadang-kadang sakaratul maut itu kan aneh. Sudahlah tahu-tahu bangkit lagi.
males bangkit, dan itu kadang-kadang berhari-hari, bukan hanya itu kan sudah siksa itu. Makanya ketika seperti itu saudaranya dulure sing ngerti ya diucapkan kalimat thayyibah atau apa, dibimbing, sebab katanya konon waktu sakaratul maut itu juga kita royokan antara yang mengantarkan untuk husnul khotimah dengan iblis dan kelakuannya yang tidak mau diampuni untuk mengantarkan su'ul khotimah. Makanya jangan takut jenengan nunggoni tiyang sakaratul maut itu kalau bisa. Katanya ulama tasawuf, pertolongan yang paling dibutuhkan itu adalah ketika orang itu dalam sakaratul maut. Itu pertolongan yang sangat dibutuhkan. Ngoten ceriose ya, supaya maniinnya ini minal azab itu ada. Bahkan alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab, alam taro ono to sira tidak berpikir. Taro itu di sini artinya melihat, tapi di sini maksud tandur. Apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Memperhatikan siapa? Ilal ladina utu nasibam minal kitabi. Memperhatikan orang-orang yang orang-orang itu utu pernah diberi pernah diparingi ya. Podo den paringi sapa si aladina den paringi nasibam minal kitabi, tegese mereka juga sudah diberi bagian, nasiban ay haddon. Apakah kalian maksudnya kalian kita di sini orang-orang Islam, orang-orang yang mendapat seruan dalam Al-Qur'an, yang mendapat seruan untuk mengamalkan ajaran Islam. Itunya tuh, objeknya tuh. Apakah kalian orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat siapa? Ilal ladina utu nasibam minal kitabi, yaitu orang-orang yang pernah mendapatkan bagian pemberian, maksudnya pemberian ay haddon tegese bagian minal kitabi saking kitab suci. Nah, kata kitab di sini artinya Taurat. Jadi apakah kalian orang-orang Islam tidak memperhatikan orang-orang yang pernah diberi kitab Taurat itu? Di mana mereka itu melakukan apa? Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Tetapi summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tetapi mereka ketika yud'auna itu ya itu. Ya sama saja kan, orang Islam juga ada yang seperti ini. Makanya kata kitab dalam Al-Qur'an panjenengan jangan. Memang seperti zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, kata kitab di situ artinya Al-Qur'an. Zalikal kitabu, ini loh Al-Qur'an. Mengapa menggunakan kata isim isyarat dengan zalika? Untuk li'adhamnya, untuk mengagungkannya. Ini loh Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah itu la raibanya ini yang harus ditoto dalam iman kita. La raiba hudan, kalau kamu sudah tidak ragu lagi dengan Al-Qur'an ini, maka Al-Qur'an itu hudan, menjadi petunjuk. Nah, tetapi di situ dibatasi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat awal surat Al-Baqarah setelah alif lam mim, kita ini sudah diberi peringatan. Jadi orang yang bertakwa maka dia tidak akan meragukan lagi Al-Qur'an. Nah, setelah orang yang bertakwa ini tidak melakukan keraguan dalam Al-Qur'an ini, maka diteruskan alladzina kan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wujud kelakuannya yo apik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia beriman kepada Gusti Allah yang Maha Gaib dan kepada alam-alam gaib yang lain, kaya siksa kubur, kaya mahsyar, adanya hisab, adanya neraka, adanya surga, itu percaya. Jangan dianggap kapan kiai ini jalan-jalan ke surga, kok sudah ngomong surga. Kan itu ada kan sekarang yang ya,
Oleh karena itu bagi orang Islam di dunia itu bukan finishing tapi becoming, sesuatu yang masih berproses. Karena kita harus percaya dengan wa yuqimunas sholata. Insyaallah kalau percaya dengan gaib ya percaya dengan sholat. Sholat juga mau. Ya, karena apa? Sholat itu juga gambaran kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya. Pahala, siksa itu percaya. Ya, kalau nggak percaya ya panjangan ya nggak mau sholat. Mau sholat gak ono sing bayari. Ya. Ya. Secara fisik. Yud'auna ila kitabillah. Mereka juga mengajak ya, kepada jalan Allah. Nah, kitabullah kita bisa katakan kata kitabullah karena Taurat yang asli, ya, Injil yang asli itu juga sama-sama kitabullah. Al-Qur'an juga kitabullah. Jadi yang namanya kitabullah itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Lihat untuk apa mereka diajak untuk mengikuti kitab Allah, liyahkuma bainahum, supaya mereka ini juga ngelakoni hukum-hukum dari Gusti Allah. Tetapi apa terusannya? Summa yatawalla fariqum minhum, sayang sebagian dari mereka itu yatawalla berpaling, mengo berpaling. Sebagian dan benar wahum mu'ridun, dan mereka benar-benar menyatakan dirinya mu'ridun. Mu'ridun bangkang. Ya, jadi kalau ya tawala dengan mu'ridun itu arodo, bahkan melawan, ya, menentang. Ya, makanya ada istilah ta'arud, menentang. Justru mereka itu menjadi angkubuli hukmihi, untuk nerima hukum-hukum dari kitab itu. Konon riwayat ini ada satu riwayat, ayat ini diturunkan oleh Gusti Allah, nazala fil Yahudi, yaitu ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu mempertanyakan bagaimana hukumnya orang berzina. Jadi urusan zina itu sudah sudah penyakit abadi, zina. Kemudian Rasulullah dalam Al-Quran orang zina itu ya harus az-zaniyatu waz-zani, harus dirajam. Nah, kata Rasulullah, ya sekarang jangankan di kitab Al-Quran, coba kamu lihat di kitabmu, di kitab di kitab Tauratmu, kan sama. Juga sama dirajam. Padahal di dalam kitab Taurat pun dirajam. Itu ceritanya seperti itu kan. Jadi nazala fil Yahudi zana minhum musnani fataha kamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahakama alaihima birrajmi. Nah itu Pak Abau. Nah, mereka awalnya ketika Rasulullah menghukumi rajam, mereka membangkang. Paji'a bitauri, padahal rajam ini juga dijelaskan di dalam Taurat. Kalau kawamu nggak percaya, payujidu fiha. Setelah mereka ngakoni bahwa di Taurat pun juga sama dihukumi rajam, parujima pagodima semua. Nah begitu mereka dirajam, pagodibu mau pada benci, siapa sih Yahudi, pada ngamuk. Nah itu. Jadi dari dulu di kitab Taurat pun orang yang berzina ya hukumnya dirajam. Konon zina ini oleh ulama dibagi 2, ada zinal muhson dan ghairu muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang bersuami istri. Ya. Jadi selingkuh itu hati-hati loh. Selingkuh itu kategorinya zina muhson. Kalau ditegakkan hukuman itu bisa dirajam sampai mati. Nah kalau yang ghairu muhson itu ya zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan biologis. Ya, jadi ukurannya tuh pernah melakukan hubungan biologis apa belum pernah, makanya dibagi 2 zina. Nah kalau zina ghairu muhson ya, itu cukup dirajam 100 kali dan diusir selama 1 tahun, diusir. Zalika utawi kono mengkono tawalla wal i'rad, yaitu tawalla itu menolak
dan justru membangkang, nah itu nah, kembalinya itu kalau zalikan bi annahum qalu lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudat. Mereka justru nantang bi annahum karena setune tapi si aladina kafaru di atas qalu pada ngucap sapa si aladina lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudat. Ngapain kita ini takut disiksa? Wong di neraka saja insya Allah tidak akan nyentuh siksa neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Makanya nanti penolakan dan semacam pelecehan di neraka hanya beberapa hari oleh Gusti Allah dijelaskan, yaitu piyaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma awakmu sedina nang neraka padha karo 1000 tahun di dunia. Ngoten jenenge. Ya insyaallah kita teruskan besok nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yamul Allah masalatan dunya min haul wal afat wa taqina bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayiat wa tarsalqatu min jami'il khairat fil hayati wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nur Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil maqdurati waqdi hajatina wa tini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wa dunya akhiratina hasban azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan kurang ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya